Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Astuti. Pada pertemuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama ada pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal dengan PPKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik. Sejatinya, PPKN adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Mata kuliah PPKN di perguruan tinggi adalah kelanjutan dari studi sebelumnya. Di perguruan tinggi, PPKN diajarkan lebih mendetail sampai ke akar-akarnya, terutama jika mengambil jurusan Civic Hukum atau PPKN. Dasar PPKN ini diajarkan hingga tingkat perguruan tinggi adalah Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa PPKN wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ditambahkan pula Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43-Dikti-Kep-2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Terdiri atas mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, mata kuliah PPKN ini sering disebut Civic Education, Citizenship Education, bahkan ada yang menyebut sebagai Democracy Education. Sebenarnya, studi yang sejenis dengan PPKN sebagai materi pendidikan umum atau yang biasa kita sebut dengan General Education or Humanities diterapkan pula di berbagai negara dengan berbagai macam istilah atau sebutan. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, Amerika Serikat. History, Humanity, and Philosophy. Di Jepang, PPKN disebut dengan Japanese History, Ethnic, and Philosophy. Sedangkan di Filipina, Filipino, Family Planning, Taxation, and Land Reform, the Philippine New Constitution, and Study of Human Rights. Di Meksiko disebut dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Di Jerman, Sachsenrecht. Dan di Australia disebut dengan Civic or Social Studies. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal dengan PPKN terdapat dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43-Dikti-Kep-2006 yang dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya ada landasan ilmiah dan landasan hukum. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki dua landasan, yaitu landasan ilmiah dan landasan hukum. Pertama, landasan ilmiah. Untuk landasan ilmiah dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan akan dijelaskan tentang dasar pemikiran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, objek pembahasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta rumpun keilmuan. Untuk landasan hukum, Undang-Undang 1945 terdiri dari beberapa pasal. Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Landasan hukum yang kedua, pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa
segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, menurut pasal 30 ayat 1, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian, menurut ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. 2. Pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pelatihan kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib. Yang terakhir ada pengabdian secara profesi. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rumpun keilmuan. Berdasarkan rumpun keilmuan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. Akan tetapi, civic education yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan dari berbagai negara tersebut lebih banyak menggunakan integrative approach, di mana civic education tidak dimunculkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Posisinya terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran, terutama dalam bidang humaniora seperti sejarah dan ilmu sosial yang biasa kita kenal dengan sosiologi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau penjelasan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.